Selamat malam buat semuanya yang tetap gabung di Negeri Konokai, Negeri Fiktif. Saya Adi Kuncoro, founder dari Negeri Konokai. Jika nanti ada kesamaan nama, tempat, tanggal, lokasi, dan segala macamnya, maka itu adalah ketidaksengajaan atau hanya kebetulan semata. Dan jika Anda masih tetap memaksa bahwa itu adalah sebuah kenyataan, maka resiko ditanggung Anda sendiri. Baik, kali ini saya akan ngomongin tentang blundernya 3 capres yang sedang berkontestasi di Negeri Konokai. Jadi di Negeri Konokai itu ada 3 orang capres yang sedang berlaga. Satu bernama Mas Nis, satu bernama Mas Gan, yang ketiga bernama Mas Wo. Ketiga capres ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang Mas Nis itu, dia pintar merangkai kata-kata, retorika, dan memang cara penyampaiannya istimewa. Saking pintarnya, banyak orang yang mengatakan bahwa bahkan bibirnya Mas Nis ini sangat manis. Terbukti ketika dia berpidato atau mengkampanyekan sesuatu atau berbicara di depan publik, dia terlihat seringkali menjilati bibirnya sendiri. Nah, hal ini berbeda dengan Mas Gan. Mas Gan ini karakter orang yang sangat tegas dan kelihatan sangat proletar sekali. Sangat kelihatan mengakar rumput. Jadi branding yang selama ini dibangun adalah kedekatannya dengan masyarakat dan bagaimana pembelaannya terhadap masyarakat, pembelaannya tentang ketidakadilan yang dialami masyarakat, itu begitu terasa. Contohnya ketika ada pungli, dia dengan sangat tegas akan menyelesaikan masalah itu. Saat itu juga ketika dia mendapati sebuah pungli, ditanya warganya, dia dapat setoran dari sini, langsung dia action aja. Alhasil langsung itu benar-benar terasa, dampak di masyarakat benar-benar terasa saat itu karena kemudian ada semacam shock terapi terhadap orang-orang yang ketangkap tangan sedang mungkin melakukan pungli untuk masyarakat, padahal itu adalah profesi atau tugas kepelayanannya. Tapi entah setelah Mas Gan itu pergi, apakah posisi awal kembali seperti semula formasinya? Saya tidak tahu. Nah, ini Mas Gan. Yang ketiga adalah Mas Wo. Mas Wo ini karakteristiknya ya jelas orang yang satria, karena memang basicnya di militer. Orangnya tegas, berwibawa, sportif, dan satu lagi yang membedakan dia dari 2 kompetitornya adalah otentik. Jadi karakteristiknya Mas Wo ini, dia akan mengatakan sesuatu dengan jujur. Misalnya ketika dia tidak mengetahui salah satu pertanyaan dari narasumber, dia akan mengakui dirinya dengan jujur. Bahkan ketika ada kompetitornya yang sedang mempresentasikan ide dan konsep yang menurut dia bagus, dia akan tidak segan untuk memuji lawan debatnya atau lawan politiknya tersebut. Itulah bukti keautentikannya Mas Wo. Nah, itu sekilas gambaran tentang karakter dari 3 kandidat capres di Negeri Konokai hari ini. Nah, selanjutnya yang seperti saya kemukakan tadi bahwa konten kali ini membahas bagaimana blundernya 3 capres ini. Sebetulnya mereka bukannya tidak tahu, tapi memang benar-benar dia tidak ngerti. Itu hal yang berbeda ya. Itu memang hal berbeda. Jadi gap generation itu memang ada. Mungkin mereka bisa membaca, tapi mereka tidak menyelami secara langsung. Jadi pengalaman itu, empirisnya itu jelas berbeda. Nah, kali ini
ketiganya itu kebetulan menjawab sebuah topik yang sama, yaitu masalah tentang sandwich generation. Buat yang belum tahu, ya berarti Anda terlalu tua untuk menikmati konten ini. Karena kalau Anda usianya milenial dan zilenial, pasti Anda tahu lah sandwich generation. Dan Anda bisa browsingnya di Google juga. Jadi sandwich generation secara sederhana itu adalah generasi yang menanggung biaya, finansial, waktu, tenaga, dan segala macamnya yang meliputi atas dan bawah, atau orang tua dan anak. Sederhananya seperti itu. Nah, ketika pertanyaan ini diajukan kepada mereka, dari ketiganya terlontar jawaban-jawaban yang ya nggak mengejutkan sih, ya cuma unik aja, ya sesuai generasi mereka lah. Dari Mas Nis itu menjawab bahwa, loh, kalau kita menanggung orang tua, jangan salah, orang tua itu adalah amanah yang harus kita laksanakan. Segala hal yang menyangkut kesehatan, segala macamnya, kehidupan orang tua kita di masa tuanya, itulah menjadi tanggung jawab kita. Kita memiliki pahala dan segala. Oke lah. Kalau masalahnya itu, saya pikir anak SD pun tahu bahwa membantu orang tua itu adalah sebuah pahala, adalah kebaikan. Tapi permasalahannya adalah pertanyaan itu diajukan kepada dia yang menjadi calon seorang presiden. Tentu saja jawaban yang diharapkan oleh penanya adalah jawaban yang strategik. Itu pertama. Yang kedua, ketika pertanyaan ini diajukan kepada Mas Gan. Nah, Mas Gan ini menjawab bahwa sandwich generation itu melahirkan sebuah generasi yang akhirnya secara ekonomi dan secara mental tertekan. Makanya banyak istilah mental health, kesehatan mental yang terganggu di generasi M dan generasi Z di era ini. Dan menurut dia akan berupaya membuat semacam entah itu lembaga, entah apa, yang penting itu akan menjadi tempat bimbingan atau konseling, mungkin dihuni oleh psikiater, psikolog, yang akan membuat generasi muda ini nyaman bercerita dan menyampaikan keluh kesahnya dan berkonsultasi tentang masalahnya. Ya itu oke. Tetapi masalah sandwich generation lebih daripada sekedar itu. Jika dijawab dengan solusi yang tadi, maka itu hanya sebatas menyelesaikan masalah di tingkat daun, tapi bukan menyelesaikan masalah di tingkat akar. Padahal masalahnya di tingkat akar. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga, ketika Mas Wo, kayaknya sih dia nggak mendapat pertanyaan itu. Tapi ketika dia mendapatkan pertanyaan itu, saya bisa membayangkan bahwa dia akan menjawab bahwa maka generasi ini perlu makanan yang bergizi. Mereka tidak salah. Mereka tidak masalah. Karena memang itu otentik apa yang mereka pikirkan, dan mereka tidak harus mengetahui semuanya tentang generasi ini, generasi M, generasi Z. Mereka tidak harus mengetahui semuanya. Ya, fine aja, oke. Nah, membahas sandwich generation ini, jika kita mau berpikir lebih dalam, harusnya kita akan berpikir tentang apakah sandwich generation ini lahir dari generasi, masalah-masalah generasi berikutnya, sebelumnya yang terakumulasi, sehingga akibat atau dampaknya mulai terasa di generasi sekarang ini. Ini bisa menyangkut tentang pendidikan, informasi, kemudian instrumen. Jadi gini, di era orang tua atau kakek kita, harus kita akui bahwa kemungkinan beliau-beliau itu mendapatkan akses tentang informasi atau ilmu tentang manajemen keuangan, ya termasuk pensiun, temuan asuransi segala macam, itu terbatas. Jadi
mereka belum mempercayakan hari tua mereka kepada anak-anaknya mereka. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Itu sah-sah aja. Yang terjadi hari ini adalah ketika masalah itu merembet atau berkelindan dengan masalah ekonomi yang terjadi hari ini, maka itu menjadi sebuah masalah yang menjadi masalah umum di generasi ini. Contohnya seperti ini. Ketika ekonomi di zaman dulu dan ekonomi di zaman sekarang, inflasinya, kenaikannya itu begitu tinggi, tajam, itu akan merubah banyak hal yang terjadi pada generasi sekarang. Misalnya zaman dulu, kita perbandingan aja UMR dulu dengan biaya sekolah dulu, biaya kehidupan dulu, dibanding UMR sekarang dengan biaya sekolah sekarang. Biaya kehidupan sekarang. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin beragam, itu akan membuat adanya gap yang begitu tinggi antara yang dulu dan yang sekarang. Nah, dari runtutan permasalahan-permasalahan itulah maka timbul salah satu hal yang menimbulkan adanya sandwich generation ini. Nah, solusinya bagaimana? Ya banyak. Tapi salah satunya ya karena sudah terjadi, boleh kita berdiskusi lebih lanjut. Tapi karena ini sudah terjadi, ya seharusnya sebagai calon presiden mungkin mereka bisa menyalankan, memberikan solusi yang lebih strategis ya, lebih konkret. Misalnya begini. Oke, ketika sandwich generation itu menanggung orang tua dan menanggung anak, maka negara akan hadir untuk membuat sebuah terobosan baru tentang bagaimana warga negara, khususnya generasi muda, mampu memberikan kepercayaan kepada negara untuk membuat sebuah yayasan atau panti jompo atau istilah rumah lansia yang akan bermanfaat buat mereka untuk membiarkan orang tua mereka berada di sana dengan nyaman, dengan penuh kepercayaan, dengan aman, sehingga generasi muda bisa bekerja ke kantornya, bisa mencari pekerjaan, bisa belajar dengan lebih fokus karena ada kehadiran negara di situ lewat adanya semacam parti jompo, rumah lansia atau apapun namanya, itu bisa dijadikan sebuah solusi dari satu sisi. Kemudian dari sisi bawah, di sisi atas tadi ya, karena orang tua akan di atas. Yang di bawah mungkin bisa jadikan semacam biaya pendidikan yang gratis. Itu bisa juga. Atau seperti yang diusulkan sama salah satu partai bahwa biaya kesehatan akan gratis. Itu bisa menjadi salah satu opsi atau solusi juga. Jadi di mana orang tua di hari tua itu biasanya membutuhkan kesehatan, perawatan kesehatan yang memadai. Nah, di sana negara hadir. Bisa juga dengan semacam tunjangan sosial di hari tua, usia sekian sampai sekian mereka mendapatkan tunjangan sosial jika mereka memang terdeteksi menjadi warga negara yang tidak mampu. Itu menjadi salah satu opsi solusi yang konkret untuk menjawab tantangan dan masalah dari sandwich generation. Tapi itu kan nggak terlontar. Ya saya tidak bisa menyalahkan apa-apa. Mungkin timnya mereka kurang ngebrief, bisa juga. Tapi itu menandakan bahwa memang dari ketiga capres ini, menurut saya tidak ada yang kompatibel untuk menjawab tantangan generasi kita. Tapi apa boleh buat? Kita harus terus maju. Mari kita pikirkan bersama-sama solusinya. Bagaimana membuat bangsa Konokai, negeri Konokai ini, demokrasinya berjalan dengan bagus. Dan ingat, generasi kita adalah generasi yang dititipi tongkat estafet. Jika saat ini tongkat estafet itu dibajak sama generasi-generasi lama, terutama generasi yang membuat sebuah perkumpulan bernama oligarki itu, ya tugas kita
untuk mengingatkan mereka bahwa ada batas kekuasaan. Mereka harus punya software yang mengatakan bahwa kekuasaan itu sudah cukup. Saya Dwi Kunchoro di Negeri Konokai. Selamat malam, terima kasih. Salam dan bahagia.